Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan, semoga teman-teman semua dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga baik-baik saja dan tetap semangat. Kita akan menyambut laga krusial antara tim nasional U23 kita menghadapi Guinea U23 dalam laga playoff di Clairefontaine di Paris pada tanggal 9 atau besok Kamis. Ya, kita akan menyaksikan lewat tayangan langsung. Ya, RCTI akan memberikan tayangan istimewa buat teman-teman semua untuk masyarakat Indonesia penggemar sepak bola. Itu mungkin di antar jam 20.00 dan diharapkan kita bisa merebut satu slot terakhir ya untuk jatah menuju Olimpiade musim panas di Paris ya Juli dan Agustus yang akan datang. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah berangkat pada tadi subuh ya dan sudah mengunggah di grup kita bahwa bismillah ya. Kita berharap yang terbaik dan bisa tiba dengan selamat di Paris. Sekarang dalam perjalanan ya menuju Paris dan ini kedatangan Pak Erick adalah penting untuk memberikan motivasi, semangat bagi semua pemain yang sedang fokus berlatih saat ini di bawah pimpinan STY untuk menghadapi Guinea. Pertandingan yang tidak gampang, tidak mudah tentunya bagi kita karena Guinea juga akan berusaha habis-habisan ya untuk bisa merebut salah satu jatah untuk melengkapi 16 tim. Sekarang sudah ada 15 tim, tinggal satu tim lagi apakah Indonesia atau Guinea. Indonesia kalau lolos harus menunggu selama 68 tahun ya, sejak tahun 56 kita ikut di Olimpiade di Melbourne untuk cabang sepak bola dan ini kesempatan untuk kita bisa meraihnya. Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin, tetap bermimpi, ya itu penting, fokus untuk menghadapi pertandingan, punya nyali, tidak gentar menghadapi siapapun termasuk Guinea. Kita sudah membuktikan ketika kita mampu mengalahkan Australia yang lebih diunggulkan dari kita bisa mengalahkan Jordania, bahkan Korea Selatan kita kalahkan di perempat final, sebelum kita kalah dari Uzbekistan di semifinal dan dalam perebutan tempat ketiga kita kalah juga dalam pertarungan seru lewat perpanjangan waktu melawan Irak. Dan sekaranglah waktu yang tepat ini terakhir buat pertarungan anak-anak U23. Apakah bisa merebut satu slot terakhir itu untuk bisa hadir di Olimpiade? Ini menjadi keinginan bagi Pak Erick. Makanya Pak Erick itu langsung terbang. Dia merasakan perlu untuk mendampingi tim ini karena dengan kedatangannya akan memompa semangat bagi tim Garuda Muda kita yang akan bertarung melawan Guinea. Nah, saya juga sudah menghubungi Pak Manajer, Pak Sumarji sudah mengatakan bahwa anak-anak dalam keadaan baik, ya tidak ada masalah, tidak ada yang cedera, semua enjoy untuk menatap pertandingan melawan Guinea dan juga ini dirasakan sangat perlu untuk membuat anak-anak itu rileks, ya menghadapi laga penting melawan Guinea ini. Oke, STY juga sudah memimpin latihan dan berharap bahwa pasukannya akan bermain habis-habisan melawan Guinea dan dia tidak akan mengubah ya permainan Indonesia atau skema permainan Indonesia dari 3-4-3 ke pola yang lain. Bisa saja STY memainkan itu dengan misalnya 4-3-3, 4-2, 3-1, 4-4-2 ya bisa dilakukan atau bahkan bermain dengan 5 di belakang, 5-4-1 meninggalkan satu striker atau Rafael Strike yang ada di depan, tapi tetap dengan 3-4-3. Masih kita menunggu tentang kedatangan dari Elkan Bagot dan juga dengan Justin Hubner yang terus diupayakan oleh Pak Ketua Umum ini agar mereka bisa berlabuh datang ke Paris memperkuat tim nasional kita dalam perjuangan untuk meraih satu jatah terakhir ini. Semoga ada kabar baik pada hari ini menjelang kita akan bertarung laga esok menghadapi Guinea karena memang kita sangat perlu untuk mendapatkan mereka terutama di garis belakang, di jantung pertahanan kita yang dirasakan ini agak lemah ketika mereka tidak ada. Ya kalau bisa Justin bisa berlabuh, Elkan bisa datang, ini oke. Karena kita tahu bersama Justin kan sejauh ini dalam regulasi itu dapat 2 kartu kuning melawan Uzbek dan melawan Irak, tapi mungkin diputihkan dan dia bisa bermain. Makanya surat sudah dilayangkan. Pak Erick sudah melakukan lobby-lobby dengan pihak Cerezo Osaka, klubnya yang bagaimana mereka meminjam Justin Hubner saat ini. Semoga hari ini ada kepastian dan mereka bisa berangkat
karena kita tidak akan memainkan Rizky Ridho yang mendapat straight red card dan melawan Uzbek, dan ini berpengaruh karena dia sebagai kapten ke-11. Tapi kita sudah mendapatkan dan Alfreana Dewangga sudah tiba di Paris dan akan bergabung dengan teman-teman. Tinggal STY akan melihatnya apakah langsung memainkan Alfreana Dewangga ketika Elkan dan Justin tidak bisa datang, dan itu ada berarti ada 3 pemain di belakang. Selain Dewangga ada Komang Teguh dan Muhammad Ferrari. Tapi jika Elkan bisa berlabuh dengan Justin, maka kita akan sangat kuat di belakang dengan Justin, Elkan, dan juga dengan Ferrari yang kemungkinan besar akan ditempatkan dalam laga pertama di starting 11-nya STY melawan Guinea. Makanya itu STY tidak akan main-main, tentunya dia akan mempertahankan the winning team dia, dan itu sudah bisa ditebak siapa yang akan dimainkan. Ya, kelihatan sekali bahwa selain di belakang tadi ya kita sudah mengutak-atik, tapi di kanan mungkin saja akan main pertama adalah Rio. Walaupun juga ini masih diragukan karena sering bergantian dengan Fajar Fatur Rahman yang sana. Sebenarnya Bagas kita akan tunggu. Apakah punya kesempatan kali ini melawan Guinea Bagas dimainkan? Ya, untuk pertama kali karena dia belum pernah bermain. Kalau di kiri sudah pasti ada Pratama Arhan yang akan dimainkan oleh STY. Ya, sementara di tengah ada Ivar Jenner dan Nathan Cho yang akan bahu-membahu untuk menggerakkan lini tengah ini. Ya, untuk mensuplai bola ke depan. Di mana ada 3 pemain kita yang ada di depan dengan Marcelino di kiri, ada Witan Sulaiman di kanan, dan Rafael Struijk. Artinya ini suatu komposisi terbaik yang saya lihat sejauh ini ketika tampil di Qatar ya U23 kemarin sampai ketika melawan Irak. Dan sayang memang agak jomplang juga kalau bisa melihat dengan starting 11-nya begitu kuat, kalau ada pemain-pemain cadangan yang masuk ya sebagai super sub ini memang agak jauh levelnya. Itu yang juga saya pikir menjadi perhatian dari STY. Karena bahaya kalau pemain-pemain utama kita cedera, yang masuk itu tidak punya kemampuan untuk bisa levelnya sama. Ya, di sini yang bisa sudah contoh ketika Rafael Struijk tidak bisa bermain dengan akumulasi kartu, Ramadan Sananta masuk dan tidak ada greget di depan sama sekali. Ya, ini yang menyulitkan kita ya untuk bisa bermain ketika kalah melawan Uzbek. Makanya sekarang sedang digenjot untuk bagaimana level pemain-pemain di cadangan itu bisa paling tidak sama dengan yang ada di starting 11 untuk ke depan tentunya, ini bukan untuk sekarang. Kalau sekarang kita akan tetap fokus dengan yang ada. Ya, komposisi pemain yang ada yang dibawa ke Paris ya itulah yang akan dimaksimalkan oleh STY. Apapun yang terjadi kita harus bisa bertarung ya, memenangkan laga melawan Guinea sehingga kita bisa meraih tiket jatah terakhir sebagai negara ke-16 di cabang sepak bola untuk melengkapi pertandingan yang akan dimulai pada tanggal 24 Juli yang akan datang. Karena cabang sepak bola itu dimainkan lebih awal. Walaupun pembukaan itu adalah tanggal 26 Juli. Seperti biasa saya pikir. Dan kalau kita lolos tentunya ini ada perubahan juga. Dengan menempatkan 3 pemain senior sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, bisa dimainkan oleh tim Indonesia. Kita tidak tahu siapa pemain senior. Karena cuma punya jatah 3. Apakah Martin Paes akan ikut di dalamnya bersama dengan Jai Ises dan Tom Hae. Atau bermain dengan Ragnar Oratmangun, Tom Hae dan dengan Jai Ises. Masih banyak kemungkinan yang akan diolah, tapi yang paling penting bagi kita fokus dulu menghadapi Guinea ya. Setelah itu baru kita berbicara dengan kemungkinan lain apa yang akan dilakukan oleh STY akan dibawa di Olimpiade pada bulan Juli Agustus yang akan datang. Semoga kedatangan Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI ini bisa berdampak dengan bagus. Pak Erick mungkin bisa menyejukkan di ruang ganti, bisa menemui pemain-pemainnya, bersalaman, memeluk mereka, memberikan semangat juang tentunya. Untuk siapa tahu mungkin ada bonus juga jika mampu mengalahkan Guinea. Pak Ketua akan menyiapkan bonus karena dalam perhelatan kemarin di Piala Asia itu sudah terkumpul mungkin dari para pengusaha ya, Kadin lewat Pak Ara Marwar Sirait sudah mengumpul sekitar 23 miliar, bahkan mungkin bisa melonjak sampai 27 miliar. Itu yang akan diberikan kepada anak-anak U23 ketika mereka akan kembali ke Indonesia ya dari Paris untuk melakoni laga playoff ini. Jadi luar biasa bagaimana perhatian dari para pengusaha Indonesia untuk bisa mengapresiasi perjuangan tim kita selama ikut di U23 di Qatar Piala Asia ya. Apalagi kalau kita bisa menang melawan Guinea, pasti akan banyak kucuran bonus yang akan diberikan buat anak-anak. Tapi jangan dulu berpikir ke sana. Sekarang dengan sendirinya bonus itu akan datang ketika kita mendapatkan prestasi yang bagus dengan meraih kemenangan melawan Guinea. Selamat berjuang tentunya buat Ivar Jenner dan kawan-kawan. Ya memang sekali lagi ini tidak gampang
Guinea tim yang kuat, tapi sekali dalam sepak bola semua bisa terjadi di lapangan, termasuk kita mengalahkan Guinea. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara. Ciao.